ASI eksklusif. ASI adalah singkatan dari air susu ibu. ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi 6 bulan ke bawah tanpa tambahan makanan atau minuman apapun. Jika bayi sudah berumur 6 bulan ke atas, itu baru pertama kali dikenalkan dengan makanan-makanan dan minuman yang sehat, tapi tetap diberi ASI sampai dia berusia 2 tahun. Pentingnya ASI eksklusif yaitu sebagai penunjang kecerdasan bayi. Terdapat banyak kesalahan para ibu yang memberi makan pada bayi di atas 6 bulan tetapi sudah tidak diberi ASI lagi. Padahal menurut WHO dianjurkan untuk ibu memberikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun. Begitu pentingnya ASI eksklusif untuk bayi, seringkali kita tidak mengetahui kapan saja kita memberikan ASI pada bayi kita. Sebaiknya ibu berikan ASI eksklusif pada bayi Anda yang baru lahir setiap 2-3 jam disusui oleh ibunya, tapi lebih bagus lagi dengan ibu memperhatikan si bayi. Apakah dia sedang lapar atau sudah kenyang, maka Anda akan memberikan perhatian lebih pada anak Anda. Pentingnya ASI eksklusif memang harus menjadi perhatian, dan tanggung jawab sebagai orang tua juga harus mulai menyadari akan dampak pada si bayi jika ASI eksklusif ini tidak diberikan pada bayi dengan maksimal. Pertumbuhan bayi pada usia 0-6 bulan bisa sangat terhambat dan kemungkinan besar juga bayi Anda tidak sehat. Seperti kita ketahui bersama, dengan ibu memberikan pentingnya ASI eksklusifnya secara maksimal, maka otomatis sang ibu akan mentransfer imunitasnya kepada si bayi. Sehingga apabila ibu sehat maka bayi juga bisa sehat. Kita harus coba bersama-sama memberikan pemahaman pada masyarakat untuk melindungi hak bayi dalam memperoleh ASI eksklusif. Perhatian akan pentingnya ASI eksklusif juga harus datang dari lingkungan sekitar. Ini agar pemberian ASI eksklusif diterapkan dalam kebiasaan atau budaya yang harus dilestarikan. Karena meskipun ada susu formula yang Anda andalkan sebagai pengganti ASI eksklusif, itu tidak akan sebaik ASI, karena banyak sekali kandungan susu formula yang tidak terdapat pada ASI. ASI lebih memiliki fungsi Kandungan ASI eksklusif. ASI eksklusif harus diberikan pada bayi semaksimal mungkin, karena ASI sangat berpengaruh pada pertumbuhan bayi, apalagi ASI eksklusif. Bayi harus diberikan ASI hingga dia berumur 2 tahun meskipun dia sudah bisa makan makanan lain juga. Adapun kandungan ASI eksklusif yang baik untuk bayi seperti kolostrum. Zat kolostrum adalah air susu kental yang keluar pertama kali setelah proses melahirkan. Warnanya kekuningan, cairan emas. Ini diproduksi mulai masa kehamilan hingga sekitar 2 minggu setelah melahirkan. Para ahli menganjurkan sebisa mungkin bayi yang baru lahir mendapatkan kolostrum mengingat manfaatnya yang sangat besar. Protein. Kandungan ASI eksklusif protein lebih sedikit dibandingkan dengan susu sapi, tapi protein dalam ASI sangat mudah dicerna oleh usus kecil bayi, sehingga dapat membantu menghancurkan bakteri jahat dan melindungi bayi dari terserangnya infeksi. Lemak. Kadar lemak yang terdapat dalam ASI maupun susu sapi umumnya hampir sama. Yang berbeda adalah komposisi asam lemaknya. Komposisi lemak dalam ASI dapat membantu meningkatkan nafsu makan bayi dan lebih mudah diserap serta dimanfaatkan oleh tubuh bayi. Mineral. Zat mineral yang terdapat dalam ASI jauh lebih sedikit dibanding susu sapi. Akan tetapi komposisi ASI eksklusif mineral seperti seng dan tembaga terdapat dalam jumlah yang besar yang lama-kelamaan akan berkurang. Kalsium dan fosfor terdapat dalam jumlah yang tetap. Zat besi yang terkandung dalam ASI dan susu sapi hampir sama, hanya daya serapnya berbeda. Bayi dapat menyerap lebih banyak zat besi dan ASI. Karbohidrat. ASI mengandung karbohidrat laktosa relatif lebih tinggi dan merupakan karbohidrat paling sesuai untuk bayi.
karena pada alat pencernaan bayi terdapat enzim laktosa yang mencernakan laktosa tersebut dan jumlahnya relatif lebih tinggi daripada laktosa yang ada di pencernaan anak sapi. Vitamin. Kandungan vitamin A, C, B, E, dan D yang terdapat dalam ASI lebih sedikit dibandingkan dengan susu sapi. Karena itu tambahan ketiga vitamin tersebut dirasakan perlu bagi bayi yang mendapat ASI. Kelima, kandungan vitamin dalam ASI memiliki manfaat yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Memperbanyak ASI. Bagi seorang ibu yang baru saja melahirkan tentunya harus memperbanyak ASI untuk menyusui sang bayi karena itu merupakan suatu kewajiban atau keharusan karena menyusui sebagai upaya memberikan makanan yang dibutuhkan sang bayi serta memenuhi nutrisi harian sang bayi. Namun tidak semua ibu yang menyusui dapat berjalan dengan lancar dalam proses memberi ASI kepada sang bayi. Masih banyak wanita yang mengalami keluhan atau masalah saat menyusui. Upaya memperbanyak ASI banyak dilakukan untuk ibu yang mempunyai masalah keluhan saat menyusui. Solusinya adalah seperti di bawah ini. 1. Rajin membersihkan payudara. Puting payudara menjadi lubang atau saluran keluarnya ASI dari dalam payudara ibu untuk diminum oleh sang bayi. Maka dari itu menjaga kebersihan puting payudara juga harus dijadikan prioritas. 2. Rajin menyusui. Menyusui sang bayi bukan hanya memberikan nutrisi yang cukup bagi kebutuhan harian sang bayi tapi juga dapat memperbanyak produksi ASI ibu. Menyusui setiap 2-3 jam sekali malah akan membuat payudara mengirim respon cepat dan menginstruksikan otak untuk segera memproduksi ASI lebih banyak. 3. Memompa ASI. Anda dapat memompa ASI setelah selesai menyusui apalagi bila Anda merasa ASI masih banyak. Anda dapat memompa buah dada 2 sekaligus sehingga lebih menstimulasi produksi ASI dibandingkan apabila Anda melakukan secara bergantian. 4. Hindari pemberian susu formula. Terkadang karena banyak orang tua merasa bahwa ASInya masih sedikit atau takut anak gak kenyang, banyak yang segera memberikan susu formula. Padahal pemberian susu formula itu justru akan menyebabkan ASI semakin tidak lancar, anak relatif malas menyusu atau malah bingung putih terutama pemberian susu formula dengan Begitu bayi diberikan susu formula, maka saat ia menyusu pada ibunya akan kekenyangan, sehingga volume ASI makin berkurang. Makin sering susu formula diberikan makin sedikit ASI yang diproduksi. Seorang ibu seringkali merasa khawatir jika pasokan ASInya tak cukup. Ketika ibu menyusui saat merawat bayi merasa kekurangan ASI menyebabkan ibu menyusui perlu menambahkan susu formula kepada bayinya atau menggunakan obat memperbanyak ASI. Sebenarnya ASI sendiri lebih mudah dicerna dengan cepat dibanding susu formula, dan bagaimana cara memperbanyak ASI hanyalah dengan seringnya ibu menyusui. Bayi sendiri menghabiskan waktu untuk menyusui antara 5-10 menit atau 15-20 menit. Lama-kelamaan tubuh ibu menyusui akan menyesuaikan pasokan ASI untuk memenuhi kebutuhan bayi dimulai dari awal perawatan bayi.